yang bakal dibawain sama aku sama Aher. Mungkin langsung mulai aja ya. Mau siapa yang share screen, Her? Aku aja atau mau sama kamu dari awal? Oh, dari awal yang bagian bagian kamu kan sendiri-sendiri aja share screen-nya. Ya udah. Oke, udah kelihatan ya? Oh, udah, Kelihatannya slide full screen atau belum full screen. Udah. sekarang full screen nggak? Oke, sekarang pertama yang bakal aku bahas di tutorial Rekayasa Fondasi ini mungkin beberapa contoh soal terkait fondasi di atas tanah lempung sama fondasi kalau ada kemiringan di tanahnya, ada lereng itu, dekat lereng. Nah, mungkin nanti kalau yang sama akhir itu terkait MAT sama kalau fondasi di tanah dua lapis. Oke, langsung kita masuk aja ke fondasi di tanah lempung. Jadi mungkin ini udah pernah dijelasin juga sama Pak Yuma, kalau fondasi di tanah lempung itu ada dua pendekatan ya, tergantung jenis pembebanannya, apakah dia undrain atau drain. Ketika pembebanan yang diberikannya eh, cepat, itu tanahnya akan berperilaku undrain. Karena seperti yang teman-teman ketahui, kalau tanah lempung itu kan permeabilitasnya kecil ya, sehingga ketika tanah langsung diberi pembebanan cepat, itu tidak ada waktu air untuk terdisipasi keluar, sehingga akan ada kenaikan tegangan air pori. Sedangkan ketika pembebanan yang diberikannya itu secara perlahan, misalnya teman-teman ngebangun rumahnya perlahan, misalnya satu lantai, satu lantai, satu lantai, itu akan ada kesempatan air untuk terdisipasi terlebih dahulu, sehingga perilaku dari si tanah lempung itu sendiri jadinya drain, gitu secara simpelnya ya. Nah, mungkin ada contoh soal. Jadi ada tiga jenis fondasi dangkal yang berbeda, tiga skenario dalam mendesain fondasi dangkal. Yang pertama itu fondasi strip 1 meter yang terletak di atas permukaan tanah lempung jenuh dengan undrained shear strength-nya sebesar 120 kPa. Kemudian yang kedua adalah fondasi yang sama, tetapi sekarang itu dia tanam itu di kedalaman 1,2 meter dan punya gamma moist-nya itu yang mana tanahnya itu memiliki gamma moist sebesar 17 kilonewton per meter kubik. Kemudian yang ketiga, skenario ketiga adalah fondasi yang sama juga, tetapi lebarnya itu jadi 1,5 meter, bukan 1 meter. Dan tetap ditanam di, ini maaf, seharusnya 1,2 meter ya, bukan 1 meter. Tetap ditanamkan di kedalaman 1,2 meter. Nanti ini aku ganti, ini harusnya 1,2 meter. Oke, karena tadi di atas itu ini di apa ya udah di state ya bahwa ini adalah tanah lempungnya kondisi undrained. Kita langsung jawab aja. Jadi kalau tanah lempung kan di sini diketahuinya SU-nya 120 kPa tanpa ada nilai P-nya ya. P-nya sama dengan 0. Nanti teman-teman seperti biasa lihat tabel buat mengetahui nilai NCNK N-gamanya. Yang mana N-gamanya itu bernilai 0 kalau V-nya sama dengan 0. Sehingga nantinya yang berkontribusi terhadap daya dukung fondasinya itu sendiri adalah undrained shear strength-nya sama ini ya NQ ini si beban surcharge sama sama faktor NQ-nya gitu. Setelah dihitung dapatlah nilai daya dukungnya itu sebesar 616,8 kPa. Ini untuk skenario yang pertama ketika si fondasinya diletakkan di atas permukaan, artinya nggak ada beban surcharge ya, jadi nilainya 0 si Q-nya. Gitu, oke lanjut. Terus skenario kedua dia tertanam di kedalaman 1,2, berarti ada beban surcharge-nya, tinggal dimasukkan ke rumus yang CNCKNK setengah B gamma N gamma dan diperolehlah daya dukungnya itu 637,2 kPa. Nah, kemudian skenario ketiga tetapi lebar fondasinya itu diubah, bukan ya, yang ke arah dalamnya si L-nya ya. Si L-nya itu diubah jadi
1,5 meter. Nah, diperolehlah nilai yang sama, karena kan yang diubahnya 1,5 meter itu ya. Diperoleh nilai yang sama sama skenario kedua. Nah, diperolehlah kesimpulan bahwa ketika kita melakukan analisis menggunakan total stress analysis atau V sama dengan 0, dalam kondisi pembandannya undrained di tanah lempung, itu nggak ada peningkatan bearing capacity-nya dalam satuan KPA. Tapi ketika kalian menambahkan dimensi si fondasinya itu, otomatis beban yang diterima sama fondasinya itu akan lebih kecil kan dalam satuan KPA-nya. Nah, ketika kita menambahkan lebar fondasi itu, artinya beban yang diterimanya akan semakin kecil dan itu akan berpengaruh pada analisis penurunan yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut di kelas terlebih dahulu yang kemudian nanti akan ada tutorialnya lagi di tutor yang berbeda. Nah, ketika diperlebar itu akan mengurangi settlement yang mungkin terjadi di lapisan tanahnya, begitu. Ini untuk tanah lempung. Kemudian selanjutnya kita masuk ke contoh soal fondasi di dekat lereng. Jadi ini ada contoh fondasi dengan B-nya itu 1,5 meter, kemudian dia itu diletakkannya 2 meter di pinggir lereng, yang mana lerengnya ini memiliki sudut 30 derajat. Dan ini data tanahnya untuk lereng tersebut yang mana memiliki nilai gamal 15,5 dengan sudut geser dalamnya 30 derajat dan kohesinya itu 0. Kemudian untuk fondasi dekat lereng ini persamaan yang digunakannya adalah NCQ plus QNQ plus setengah B gamma N gamma Q. Jadi yang dipakai bukan lagi NC dan N gamma, tapi NCQ dan N gamma Q. Kemudian QNQ ini udah tidak lagi diperhitungkan karena si suku kedua ini udah diakomodir sama persamaan CNCQ atau setengah B gamma N gamma Q. Kebetulan untuk contoh soal ini, dia ini tanah granular, sehingga si CNCQ ini juga tidak berkontribusi terhadap daya dukung si fondasinya. Nah, diketahui di soal bahwa nilai V-nya itu 30 derajat. Untuk mendapatkan nilai N gamma Q itu bisa teman-teman dapatkan dari grafik ini ya, B per B terhadap N gamma Q. Jadi teman-teman perlu untuk mencari nilai B per B dulu, yang mana B-nya itu 2. Jadi B ini jarak antara fondasi dengan lereng dan B yang ini lebar fondasinya. Kemudian teman-teman untuk memperoleh nilai N gamma Q juga perlu nilai DF per B. Yang mana DF per B, DF itu kedalaman fondasi tertanamnya itu berapa, kemudian B itu tadi si lebar fondasinya. Diperoleh DF per B-nya 1. Kemudian tinggal teman-teman plot ke grafik yang ada di Braja ya. Ini kalau di Braja itu gambar ke 5.20. Nah, teman-teman lihat ini kan ada macam-macamnya, ada yang 0 derajat, 20 derajat, 40 derajat, 30 derajat, dan sekian, sekian, sekian. Ini tuh eh, sudut kemiringan dari si lerengnya, yang mana di soal diketahui bahwa sudut kemiringan lerengnya itu sebesar 30 derajat. Nah, teman-teman plot lah B per B-nya tadi kan dapat sekitar 1,33. Berarti kalau teman-teman tarik garis ke atas, ini ke 30 derajat. Terus kan tadi DF per B-nya juga dapat 1 ya, berarti tariknya ke garis putus-putus biru ini. 1,33 tarik garis ke garis putus-putus biru, terus dapatlah N gamma Q-nya sekitar 40 satuan. Kemudian ditinggal teman-teman input ke persamaan daya dukungnya. Yang mana persamaannya tadi ya, N C Q tambah setengah B gamma N gamma Q. Cuman kan kohesinya 0 karena ini tanah granular. Dan diperolehlah Q ultimate-nya sebesar 476,6 kN per meter persegi untuk fondasi di dekat lereng. Oke, gitu dari aku. Mungkin boleh dilanjut dulu sama Aher untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Oke, mau share screen. Bisa langsung share sendiri kan, Aher? Ya, ya. Nah, ini udah kelihatan belum? Loading. Bentar, belum muncul. Nah, udah. Oke, mau lanjut ya teman-teman semuanya. Jadi, aku sini bakal ngebahas soal tentang efek muka air tanah
terhadap bearing capacity di fondasi dangkal. Di sini mungkin untuk 3 pendahuluan ini, konsep dan juga mungkin udah dijelasin sama Pak Yuma, tapi, mungkin aku bakal ngejelasin lebih lanjut aja sih buat yang ini. Jadi untuk efek muka air terhadap bearing capacity si fondasi dangkal itu, sebenarnya dia ada 3 kasus ekstrim 3 kasus dengan 2 ekstrim, eee, pengaruhnya. Jadi nah, jadi untuk yang pertama ini aku, eee, perlihatin dulu ya secara overview-nya. Untuk kasus ekstrim yang pertama itu MAT-nya itu ada di atas fondasi, jadi seluruh fondasi dan tanahnya itu tenggelam. Lalu ekstrim yang kedua itu tuh ketika, air tanahnya tuh jauh banget gitu. Ada beberapa buku yang menyebutkannya itu 2B, ada yang menyebutkannya itu, B. Nah, tapi di sini kita ngikut yang dari Holtz itu 2B. Jadi ini ekstrim yang kedua. Jadi ketika muka air tanahnya tuh jauh banget dari dasar fondasi. Nah, parameter jauhnya yaitu tergantung dari lebar dari fondasinya itu sendiri. Nah, yang kedua ini, ketika ada di tempat fondasi ya, dan sebenarnya ada satu lagi ketika ada di antara, gitu. Jadi ada 4 ya tadi, sorry. 2 ekstrim sama 2 yang, eee, di situ. Nah, yang ekstrim yang pertama terlebih dahulu ketika semua fondasinya itu tenggelam dan tanahnya juga tenggelam. Jadi di sini yang perlu kita lihat ada efek di surcharge-nya. Surcharge itu, di sini ya, di sininya, dan ada efek di, yang bagian sini. Jadi surcharge itu nanti ngaruhnya ke QS, lalu, yang width itu, gamma width itu yang di sini. Nah, untuk kasus yang pertama eee, ini untuk parameter tanahnya ya, ini pakai sen 30 derajat C-nya itu 0, terus gammanya itu meter kubik. Nah, karena di sini C-nya sama dengan 0, berarti bagian sini kita nanti kita bakal dapat faktor-faktor NQ sama wait, tadi sempat close ya? Iya, Her, nggak Cek stabil cek kayaknya cek. koneksi. Oke, sorry. Gue lanjut. Eee, Nanti setelah itu dapat NQ sama N gammanya itu ini, segini. Dan di sini ada faktor bentuk juga, SQ sama S gamma. Jadi 1,5 sama 1,6. SC aku nggak cari karena di sini C-nya sama dengan 0, gitu. Nah, karena di sini ada muka air tanah, ya kan sebenarnya awalnya kalau misalkan surcharge itu ya tinggal gamma kali dF aja kan. Nah, tapi di sini karena ada muka air tanah, jadi dia tuh terkurangi gitu. Kita nyari yang efektifnya, efektif surcharge gitu. Ada gaya buoyan yang mengangkat, jadi, si surcharge-nya tuh dikurangi gamma W, dikurangi dF gitu. Nah, di sini berarti tinggal dikurangin aja si gammanya, karena dF-nya tuh pasti sama ya. Jadi 18 kurangi 9,81. Di sini aku pakai gamma W-nya pakai 9,81. Nah, kalau misalkan kita hitung, oh ini belum aku ganti, ini harusnya setengah ya. Ini setengah, jadi, 0,5 sesuai yang di sini. Jadi, 18 kurangi 9,81 garis tengah itu 4,095. Nah, terus, yang kedua gamma untuk yang width-nya. Karena di sini tanah yang di bawah ini tenggelam juga, jadi, kita kurangin juga. Jadi kita pakai gamma efektif di sini, atau gamma buoyan, di beberapa literatur menyebutnya. Nah, ya udah tinggal dikurangin aja 18 kurangi 9,81 itu kita dapatnya 8,19 Nah, udah kayak gitu berarti tinggal kita masukin aja ke rumus biasa ya, bearing capacity general, Kienki, terus, sama di sini setengah BN sama setengah gamma BN gamma dengan faktor-faktornya. Nah,
akan kita peroleh di sini untuk Q ultimate-nya itu untuk kontribusi dari surcharge-nya itu 118 dan kontribusi dari ininya yang di bawah fondasinya itu dia sama dengan 165. Kalau misalnya kita jumlah kita dapat 283. Nah, di sini sebenarnya key point-nya adalah kalau misalkan MAT-nya itu ada di atas fondasi, semua fondasinya itu tenggelam. Nah, surcharge-nya itu kita bakal pakai gamma buoyan dan weight-nya juga kita bakal pakai buoyan gitu. Buoyan tuh intinya ya yang dia udah dikurangi gamma W lah. Nah, tapi sebenarnya kasus ini juga ada juga sih yang mana misalkan airnya di sini gitu, di atas tapi fondasinya tenggelam, tapi nggak semuanya tenggelam gitu. Nah, itu nanti tinggal dibagi aja, yang tenggelam berapa, yang enggak berapa gitu. Jadi nanti di sini gamma DF dikurangi misalkan yang tenggelam ini misalkan tenggelamnya fondasinya dibenamkan di 1 meter. Nah, terus MAT-nya di setengah, berarti kontribusi dari yang nggak dikurangi itu setengah, terus kontribusi dari yang dikurangi itu setengah. Itu untuk kasus yang pertama, ekstrim yang pertama. Terus yang kasus yang kedua, ketika ada air, dia tepat di bawah fondasinya. Nah, ketika ada di bawah fondasinya, kalau misalkan kita lihat di sini faktornya nggak ada yang berubah gitu. Nah, karena emang yang berubah di sini cuma di yang perubahannya tuh di sini gitu. Nah, tapi ketika kasusnya ada di tepat bawah fondasi, di sini untuk yang di atas fondasi untuk si surcharge-nya itu nggak terpengaruh air, berarti dia nggak ada pengaruh gaya buoyan, berarti di sini 0 gitu. Juga harusnya 0,5 ya. Jadi dia 18 kurangi 0 gitu langsung. Dapat 18 surcharge-nya. Sedangkan untuk gamma weight-nya karena dia terpengaruh air gitu ya, berarti kita harus kurangin gitu. Jadi 18 kurangi 9,81, dapatnya segini. Nah, terus kita masukkan ke dalam persamaan sama juga. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan, ada perubahan di sini ya. Jadi kita peroleh di sini itu 426 gitu. Ada kenaikan di bagian surcharge gitu. Jadi key point-nya di sini adalah gamma surcharge-nya itu dia pakai yang moist, gamma weight-nya itu kita pakai yang buoyan. Jadi apa ya? Yang terpengaruh di sini hanya gamma weight-nya. Sorry, bentar. Oke, lanjut. Itu untuk kasus yang kedua. Lanjut, yang kasus selanjutnya. Nah, yang ekstrim yang selanjutnya ketika dia jauh, airnya tuh jauh dengan kita di sini mendefinisikan jauhnya itu D3. Oh ya, D3 tuh ini ya kalau di Holtz itu mendefinisikannya D3 tuh jarak dari dasar fondasi ke muka air tanahnya. Jadi di sini D3-nya itu lebih dari 2B. Sedangkan di sini B-nya itu kan 3. Nah, berarti 2B itu 6. Dan anggaplah airnya tuh jauh gitu, misalnya di 7 meter di bawah fondasi. Nah, berarti di sini untuk gamma efektifnya itu nggak terpengaruh buoyan gitu. Dan surcharge-nya juga nggak terpengaruh buoyan. Jadi di sini kita pakai gammanya ya 18 dan 18 gitu. Dan kalau misalkan kita hitung, bentar ini sepertinya ini ada yang belum aku ubah. Ini 18 ya. Tapi di sini aku belum ubah. Tapi intinya di sini gamma yang kita pakai untuk kedua-duanya moist gitu. Nah, ini nanti aku perbaiki. Itu ekstrim yang ketika airnya jauh. Oke. Kayaknya tadi aku ada lost koneksi lagi.
Cek, sekarang layarnya udah kelihatan lagi belum? Layar Udah, masih Bos. kelihatan Her. Oke. Sorry. Nah, aku nanti perbaikin lagi ya hitungannya. Oke. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah ketika muka air tanahnya itu ada di antara gitu. Maksudnya kita nggak bisa bilang dia itu jauh, tapi nggak juga dekat gitu. Di sini ya berarti di antara 0 sampai 2B. 0 tuh di sini berarti. 0 tuh tepat di dasar fondasi, sampai 2B tuh sampai bawah gitu. Nah, sama di sini ya. Ini nggak ada perubahan dan di sini juga nggak ada perubahan. Nah, perubahannya itu di sini di gamanya, gamma width-nya. Nah, ini mungkin kalau di yang penjelasannya Pak Yoma itu average ya, average unit weight. Jadi perhitungannya ini secara rumusnya. Nah, kalau misalkan aku hitung, misalkan airnya itu ada di 1,5 meter di bawah fondasi, itu dapatnya 10,645 gitu. Nah, ini kalau dihitung-hitung, perhitungannya dapat di sini 475 itu. 475. Di poinnya di sini, gamma surcharge-nya kita pakai moist, terus gamma weight-nya itu, nah gimana nih gamma weight-nya? Maksudnya apa kalau misalkan kayak gini nih? Nah, ini aku coba plotin untuk kasus dari yang tepat di bawah fondasi sampai jauh. Ini kurang lebih. Jadi ini kedalaman muka air tanahnya dihitung dari dasar fondasi. Jadi ini D3 ya, sumbu Y-nya itu melambangkan D3. Dan untuk sumbu X-nya itu melambangkan berat jenisnya. Kalau misalkan kita lihat di sini, untuk ekstrim yang tepat di fondasi, itu tinggal dikurangin aja. Berarti gamma kurangi gamma W gitu. Sedangkan untuk ketiga jauh banget, ketika airnya udah nggak ada pengaruh, ya udah gamma aksennya sama dengan gamma itu. Nah, gimana kalau misalkan di antaranya? Kalau misalkan kita lihat dari grafik yang di sini, itu sebenarnya dia memberikan hubungan garis lurus gitu. Jadi sekarang teman-teman tahu gitu tanpa harus ngelihat rumus juga bahwa sebenarnya tinggal interpolasi aja dari kasus yang paling atas ini dengan kasus yang paling bawah. Itu. Jadi untuk yang kasus ini di antara ini sebenarnya tanpa menghafal rumus yang tadi mungkin cukup panjang gitu. Ini ya sebenarnya itu esensinya adalah tinggal ini aja gitu interpolasi dua gamma ini gitu. Itu untuk pengaruh muka air di fondasi ya. Jadi di sini bisa dilihat dengan adanya muka air itu apa ya? Bearing capacity itu bisa berkurang. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh studi kasusnya. Di sini aku ambil dari buku Choduto dan kalau tadi menghitung bearingnya, di sini kita diminta untuk mendesain. Jadi ada beban vertikal dari kolom itu 1.800 kN, cukup besar ya. Yang mana ini akan ditopang oleh fondasi ya, rektangular ya, fondasinya yang dia ditanamkan 1 meter. Nah, terus di sini yang menarik adalah dia ada constraint di mana width-nya itu nggak boleh lebih dari 1,5 meter. Gitu. Dan properti tanahnya itu gamanya itu 20 kN/m3, C-nya 2,39 kPa, gamma aksenya 34 derajat. Karena dia tanahnya ini unik nih sebenarnya, dia silty sand. Jadi pasir tapi berlanau gitu. Nah, terus ada muka air tanah 1,8 meter di bawah ground surface. Jadi nanti aku bakal ngasih visualisasinya. Nah, kira-kira visualisasinya gini. Nah, sebenarnya kalau misalkan aku diminta ngerjain di soal ujian, sebenarnya tadi kan di sini ada efek C-nya, ada C aksenya juga ya. Cuma biasanya kalau dalam perhitungan fondasi itu kita pakai extreme sand atau clay gitu, dominannya kemana. Nah, biasanya awalnya aku mau ngerjain ini tuh C-nya diabaikan gitu.
C-nya 2,39 ini aku abaikan aja gitu. Jadi karena dia lebih dominan ke sen gitu. Tapi tadi aku hitung-hitung butuh besar banget gitu, butuh besar banget si dimensi fondasinya. Makanya ya udah aku perhitungkan. Tapi gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti pun nemu jenis soal yang kayak gini, ternyata ada C-nya, silty sen gitu. Ya itu bisa jadi pilihan teman-teman apakah mau diabaikan atau mau diperhitungkan. Cuma sebenarnya kalau aku saranin sih sebenarnya diabaikan aja sih biar lebih konservatif. Tapi dalam perhitungan ini aku bakal hitung ya. Jadi untuk V-nya segini dan kita bakal punya NQ, N gamma sama NC-nya segini dan untuk apa namanya? Untuk ininya sendiri ini tadi faktor bentuk apa ya? Ini tadi aku kayaknya yang udah yang final. Tapi ya udah kita coba lanjut dulu. Di sini kita analisis dulu, misalkan B-nya kita pakai B maksimum. B maksimum itu 1,5 meter. Jadi 2B-nya itu dia sama dengan 3 meter. Berarti kalau misalkan kayak gitu, D3-nya itu kita dapat 0,8. Mana 0,8 berarti otomatis dia ada di kasus yang di antara gitu. Nah, masuk ke trial pertama, ketika B-nya sama dengan 1, L sama dengan 2. Nah, kalau misalkan dihitung gamanya itu kita pakai kita bakal dapat sama dengan dapat 14,11. Sedangkan surcharge-nya tetap tinggal 1 dikali 20 gitu. Nah, nanti kita akan dapat ini bahwa nilainya tuh 1155,696. Mana dia pasti nggak oke karena kalau misalkan kita hitung Q besar ultimate-nya ya, besar ultimate yang satuannya kilonewton itu kita cuma dapat sebenarnya ini ya kita dapat 2.300-an. Tapi bebannya tadi besar banget kan 1.800. Ini kalau misalkan dihitung dilihat secara kasar aja dia masih belum memenuhi faktor safety 3 gitu. Jadi kita harus trial berikutnya. Trial kedua ini aku maksimumin B-nya itu 1,5, L-nya itu 3. Nah, setelah aku hitung gamma aksenya itu dapatnya segini 12,806. Dan di sini kalau misalkan dihitung Q besar ultimate-nya itu kita bakal dapat 5.577. Mana ini juga mepet banget gitu. SF-nya dapat 3,098. Itu udah oke gitu. Gitu. Jadi di sini ya udah berarti kesimpulannya kalau misalkan untuk kasus ini B-nya itu sama dengan 1,5, L-nya itu sama dengan 3. Nah, ini tadi sebenarnya aku udah sempat ngitung juga kalau misalkan C-nya itu kita abaikan. L-nya itu kita bisa sampai dapat 4,5 tadi gitu. Makanya tadi ya udah ini lagi pula buat latihan gitu. Jadi akhirnya C-nya aku perhitungkan. Itu ini tabelnya nanti buat ketika di-share lihat lagi. Nah, selanjutnya fondasi di tanah berlapis. Nah, mungkin ini agak beda yang dijelasin sama Pak Yuma. Jadi sebenarnya fondasi untuk tanah berlapis tuh kalau yang di Holtz dan yang dijelasin Pak Yuma itu ada 2 kasus ketika ada soft clay di atas ya, soft clay yang ada di atas eh hard clay yang ada di atas soft clay dan yang satu lagi ketika ada sand di atas soft clay. Nah, di sini kita bakal ninjau yang stiff clay. Sebenarnya ini aja sih. Jadi di sini kita punya Silahkan fondasi. dilihat. Hmm,
Cek. Dari awal Her, tadi hilang. Tadi bagian mana? Tadi pokoknya kamu baru ngejelasin sampai ada dua kasus kan, Steve Clay di atas soft clay sama Sen di atas soft clay. Nah, abis itu hilang, terus ada lagi hilang, jadi mending jelasin lagi aja. Oke. Jadi kalau yang di penjelasannya Pak Yuma itu tuh ada dua kasus yang umum dijelasin. Yang pertama ketika lapisan atasnya itu stick clay dan lapisan bawahnya, dan yang kedua ada sand di atas soft clay gitu. Tapi di sini mungkin yang bakal dijelasin yang stiff clay di atas soft clay. Karena sebenarnya aku belum nemu contoh soal yang relevan gitu untuk yang sand di atas soft clay. Tapi nanti aku coba cari-cari lagi gitu. Jadi soalnya di sini ada fondasi ya dengan ukuran 1,5 kali 1 meter yang dia dibenamkan dengan kedalaman 1 meter di tanah clay, di mana ada lapisan di bawahnya itu yang berjarak 1 meter di bawahnya, itu tuh tanahnya tuh lebih lunak gitu. Nah, terus di sini diketahui top clay-nya itu dia under shear strength-nya atau CU-nya itu dia 120, unit weight-nya itu dia sama dengan 16,8. Dan yang bottom-nya itu under shear strength-nya itu 48 dan unit weight-nya itu 16,2. Ini bisa kita lihat ya, yang stiff clay itu pasti CU-nya lebih besar gitu daripada yang soft clay. Nah, kalau misalnya divisualisasiin, itu gambarnya kayak gini, H-nya itu sama dengan 1, DF-nya 1, terus di sini B-nya di sini 1 ya teman-teman. Terus ini parameter-parameternya. P-nya sama dengan 0. Nah, di sini ini kita pakai grafik. Ini yang ada di Braja. Yang perlu kita cari itu adalah rasio antara CU-nya ya, CU2 per CU1. Lihat ya, 2 itu yang soft-nya, yang bawah ya. Yang 1 tuh yang stiff-nya. Jadi di sini CU2 per CU1 kita dapat 0,4 dan H per B. H-nya itu jarak dari dasar fondasi ke soft clay-nya 1 meter. Jadi di sini karena dua-duanya 1 ya, jadi dapatnya 1. Nah, ini kita pakai buat apa? Kita pakai buat mencari NC-nya gitu. Karena di persamaan yang biasa sebenarnya kan kalau rule of thumb-nya NC itu langsung aja pakai 5,14. Tapi karena di sini ada pengaruh soft clay di bawah, nah NC-nya itu direduksi gitu teman-teman. Nah, jadi tinggal kita lihat aja ini kan H per B ya. H per B-nya itu kita 1. Berarti kita lihat grafik yang di sini. Kita lihat yang di sini. Nah, terus tadi rasionya itu 0,4. Ya udah tinggal kita tarik aja. Tarik dari 0,4 ke garis yang di sini, ke garis rasio H per B, terus kita tarik ke kiri untuk dapat NC-nya, NC yang udah tereduksi gitu. Nah, NC yang udah tereduksi kita dapat 4,6. Ya udah, dengan faktor bentuknya itu SC-nya dia sama dengan 1,145 dan ininya untuk surcharge load-nya itu sama dengan 16,8 ya. 16,8 tuh ini ya tadi unit weight yang atas ya dikali kedalamannya gitu. Karena ya tanahnya kan tanah yang top clay kan. Ya udah, berarti tinggal kita kaliin aja 120. 120 itu CU-nya dikali 4,6 kali NC, terus ini kali SC, terus dikalikan dengan ini aduh, kayaknya ini ada kesalahan hitung lagi.
Atau nanti aku coba cek lagi sih sebenarnya. Tapi intinya di sini NC-nya itu kita nggak pakai yang 5,14 gitu. Nanti mungkin aku coba sambil lihat di Excel-nya. Ini hasil 648, nanti coba ngecek lagi. Tapi intinya di sini pokoknya si NC-nya itu terkoreksi aja gitu, teman-teman. Nah, eh untuk yang 2 lapis sebenarnya itu udah dulu. Nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, tanya dulu karena sebenarnya ada tambahan sih di sini buat yang tentang eksentrisitas 2 arah. Itu dulu. Atau mungkin dari Hana ada mau nambahin? Kali aja penjelasanku ada yang kurang Lanjut tepat. dulu aja kayak. Itu dulu aja. Oke. Oke, lanjut dulu. Sebenarnya ini nambahin aja sih tentang eksentrisitas. Jadi tentang eksentrisitas 2 arah, eh apa ya? Ini mungkin perlu dijelasin karena takutnya bingung gitu. Nyari EB sama EL itu gimana sih gitu. Nah, eh kalau misalkan di sini EB dan EL dan di beberapa literatur sebenarnya EL itu disebutkan dia di arah memanjang gitu dan EB ya di arah B-nya. Tapi kalau di Beraja itu ya udah EB itu kayak gini persamaannya EL kayak gini. Nah, ini sebenarnya gimana sih biar nggak kebaliknya? Nah, kita harus tahu maksud dari eksentrisitas itu dan hubungannya ke momen itu gimana. Jadi misalkan ini ada satu fondasi eksentrik ya di daerah sini, kuadran 1. Nah, ketika kita pindahkan ah cek 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 tadi sampai mana? Ketika kita pindahkan. Oke, sorry. Sama aja kayak kita pindahkan beban ini ke pusat gitu. Tapi nanti ada momen yang bekerja gitu. Misalkan ini kita pindahkan ke pusat sumbu eh, sumbu sumbu Y-nya gitu. Sumbu Y-nya 0 gitu. Nah, berarti di sini ada eksentrisitas EL gitu. Yang mana eh tergenerate momen gitu. Jadi gimana ya? QU dikali EL itu dia sama dengan MX gitu. Makanya ketika kita sini MX-nya tuh nggak ada gitu. Tapi ketika kita udah pindahkan dia ke sumbunya, dia akan ada MX gitu. Yang mana MX tuh dia sama dengan QU dikali EL. Dan ini kita pindahkan lagi ke pusat. Nah, kita akan dapat di sini EB di mana akan tergenerate MY gitu. Jadi MY itu dia sama dengan QU dikali EB gitu. Nah, sebenarnya untuk perhitungannya, perhitungan bearing capacity-nya itu sebenarnya hampir sama hampir sama persis dengan yang biasa, tapi di sini bedanya itu di B-nya dan di A-nya. Kenapa? Karena ketika ada eksentrisitas, nanti kalau misalkan dari distribusi tegangan akan ada daerah yang dia itu tidak menahan gitu. Jadi A-nya itu perlu kita reduksi. Nah, ada 2 pendekatan yang bisa dipakai, yang di Holtz dan yang di Braja. Eee, Kalau yang di Holtz sendiri itu sebenarnya yang dia simpel gitu, yang sederhana. Dia yang langsung aja misalkan, L gitu, L aksen, kita mencari L aksen. Nah, itu tinggal langsung L aksen, berarti L aksen dikurangi EL, 2 EL gitu. L aksen eh, L aslinya berapa, dikurangi 2 EL gitu, gitu. Dan B-nya ya juga sama gitu, tinggal, B aksen itu tinggal dikurangi 2 EB gitu, 2 EL.
gitu. Nah, kalau yang di Braja, dia yang pakai grafik-grafik itu, gitu. Nah, dia mungkin menghasilkan nilai yang lebih akurat lah karena, apa ya, misalnya aku baca di literaturnya tuh, apa ya, koreksinya tuh lebih akurat kalau misalkan yang pakai grafik itu, gitu. Nah, kan di tugas ada juga tuh untuk yang eksentrisitas 2 arah. Nah itu, untuk yang di tugas dikerjakannya menggunakan yang mengikuti yang di Braja ya, gitu. Udah, sebenarnya untuk presentasinya udah sih. Nambahin Her, Boleh. masih informasi doang sih. Kalau ujian juga sebaiknya pakai yang Braja aja, soalnya Pak Yuma juga nge-disclaimer sebaiknya untuk saat ini rekayasa fondasi ini pakai yang dari Braja. Ya, oke. Nah mungkin, kalau misalkan untuk gambaran ya, ya bentar. Untuk gambaran, eee, ini beda sama yang di ini ya, eee, ini sekarang udah kelihatan Excel belum? Belum, udah. Udah, oke. Nah, eee, ini misalkan, fondasinya ya, ini kalau misalkan, di Beraja itu kita membagi menjadi 4 kasus, sebenarnya ada 5, satu lagi fondasi lingkaran, tapi ya udah ini kita yang rektangle aja. Yang perlu dilihat pertama, di sini kita hitung ininya dulu, cek cek Her cek, bilang Her suara Her. ke-mute tadi. Udah, ada suaranya. Nah, Ya. yang pertama harus kita hitung itu eksentrisitasnya dulu, si EB dan EL-nya itu berapa. Nah ini aku bulatin di 2 angka aja ya. Nah, jadi EB-nya itu kita dapat di sini dengan rumus yang tadi ya, EB itu berarti M-nya dibagi PU, gitu. Itu dia sama dengan 0,04 dan EL-nya itu dia sama dengan 0,03. Nah, kalau misalkan kita bagi dengan lebar fondasinya, ini aku gunakan dimensi fondasinya 2 kali 2, itu kita bakal dapat kasus 4, gitu. Kasus 4 itu ketika ini ya, dia kurang dari 0,16 dan dua-duanya kurang dari 0,16. Nah ini nih. Jadi, EB per B sama EL per L-nya tuh kurang dari 0,016 atau dia tuh sama dengan 1/6. Nah, kita lihat ke sini. Jadi di sini yang perlu dilihat selanjutnya adalah ketika terjadi eksentrisitas itu, gimana efektif areanya gitu. Area efektifnya itu bentuknya jadi gimana. Kalau misalkan kasus 2 dan 3 itu efektif areanya jadi bentuknya trapesium. Sedangkan kalau misalkan, eee, kasus 4 efektif areanya itu bentuknya jadi poligon gitu. Jadi trapesium ditambah rectangle di sini. Nah, jadi di sini kita perlu mencari L2 sama B2 gitu. Ya tinggal ini grafik dari rasio. Nah, ini ada nggak ya? Wah, ini nggak ada Her nih, bilang. jelek. Nah, ada nih diubah jadi 800 deh. Masih nggak ada. Ya udahlah, ini anggapannya 0,02 ya, tapi hitungnya gitulah. Nah di sini L per L-nya berarti kita pakai yang ini, gitu. Nah, terus untuk EB per B-nya kita ambil dari yang sini mana, misalkan 0,2 tuh di sini, 0,2 tuh di sini. Nah, dia memotongnya di mana? Memotongnya di sini, katakanlah ya. Potong di sini, oh ini berarti 0,5 gitu.
0,5. Berarti B2 per B-nya itu 0,5. Nah, terus untuk L2 per L, caranya sama aja gitu. Caranya sama aja, 0,02 di sini yang paling bawah ya, sama ininya di bawah gitu. Nah, ini hampir mendekati 0,8. Nah, ini di sinilah katakanlah. Ini agak jelek sih. Ya, ini katakanlah di sini. Di 0,82 gitu ya. 0,82. Nah, kita bakal dapat B2-nya sama L2-nya gitu. Nah, dengan begitu kita bakal bisa dapat aksennya itu atau efektif areanya berapa gitu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini areanya tuh berkurang dari 2 menjadi 3,82. Dan untuk mencari B-nya itu di sini kan L-nya itu ya. L-nya itu dia sama dengan L yang ini gitu. Kalau misalkan di sini dilihat L-nya tuh nggak ada perubahan. Berarti B aksennya itu ya udah tinggal A aksen dibagi B. Tuh. Ini buat apa? Buat nanti di yang bagian tadi yang setengah B gamma N gamma. Gitu. Jadi outputnya ini dari perhitungan eksentrisitas itu ada A aksen. A aksen ini untuk mencari Q besar ultimate. Dan B aksen. B aksen itu untuk yang di suku setengah B gamma N gamma. Gitu. Itu untuk yang eksentrisitas. Untuk yang kasus